Ci? Alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Aduh, geus lama di sini teh saya teh datangnya dari sana kan? Ya. Dari belakang baru sampai arah biasa kan dari gerbang depan. Ya. Pas kata si Ane terus sebelah mana? Nah ada ini udah keluar lagi. Aduh, Sahabat, saya mengundang sengaja Aduh, hatur nuhun pisan. pakar. Au. Ini Pakar adalah naon? pakar minder. Oh. Ini obat minder kita siang ini. Jadi hari ini tema kita adalah tentang obat minder. Obatnya sudah ada. Dengar aja tertawanya. Ya enggak? Minder geus. Ya, hari ini Minder teh mun lapar deui. Amun lapar deui minder, padahal lapar pengen deui. biasanya kalau orang minder kan suaranya pelan. Kalau ini suaranya menggelegar. Apa gitu ya? Ya, luar biasa. Ya. Jadi kegiatan tuh apa setiap harinya sekarang? Tuh tinggal di status satu, ngisi webinar, ngisi online. Isi webinar online jualan masih? Jualan tapi kan jualan sekarang juga udah nggak begitu ininya. Oh. Jadi rada apa ya? Kan bisnis saya fashion. Fashion sekarang orang juga udah jarang. Bisnis fashion. Terus jualan batagor mah middle up harganya. Iya, batagor sekali makan 10.000. Middle up. Jadi ayeuna ngomong atuh udah harga bakso cogan mah harga bakso cogan mah senang harga kita sekarang sembako. Iya. Jadi udah saya turunin. Batagor enggak, baju masih tapi Baju ya. masih, tapi baju pun Masih. saya lihat sikon. Oh. Terus udah gitu teman kan Ya. nah, dia kan jualan sambal. Dah ya udah yuk collab teh jualan gini. Teh harganya juga lumayan. Harganya cukup mahal. Jadi dijual teh atuh teh zaman udah pandemi senang harga ya sambalnya cukup lumayan. Jadi ngelihat sikon juga gitu. Jadi angga namanya itu Cegan ini adalah motivator, psikolog ya, basicnya psikolog dan sekarang jadi motivator tapi merambah kemana-mana. Wah, bisnisnya mulai dari batagor, fashion. Oh ini hasil fashion ya? Oh, iya. Betul. ya. Luar biasa. Namanya Giant Sari karena Sari. khusus yang berbadan besar. Ya awalnya sih karena memang bagi orang yang berbadan besar teh ya. agak sulit nyarinya. Jadi mengcover diri sendiri dan orang lain yang berbadan besar. Betul ya. Gitu. Ternyata bisnisnya sangat banyak. Mengisi waktu lah. Wah, mengisi waktu tapi rupiahnya terus. Amin. Cegan, Ya. kita datang langsung ditanya-tanya. Kita ngobrol di sana ya. Oke, siap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, teman-teman. Hari ini suasananya berbeda banget nih. Ya, tadi sudah saya sapa, tapi ini biar terasa lebih resmi gitu ya. Padahal tidak resmi, informal ya. Nggak, pokoknya mah resmi rame teh ya. Rame-rame. Resmi ya. rame fun, tapi mudah-mudahan bisa sama-sama saling belajar ya Kang Oji ya. Ya, oke. Baik teman-teman, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa tema kita adalah obat minder. Obatnya sudah ada, ya kan? Nah, di konten sebelumnya saya buat konten juga tentang minder dan sekarang obatnya adalah siapa? Obatnya Cegan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Kenalkan nama obatnya. saya Cegan. Ya kan sekali lagi beliau adalah psikolog, motivator, ya kemudian ya banyak usahanya, ya usahanya mulai dari biro psikologi, kemudian ada kantor konsultannya juga, ada sebagai motivator juga dan lain-lain termasuk sampai dengan produk batagor ada. Luar biasa ya. Kok bisa sih? Mulai dari konsultan sampai ke batagor. Sampai dari ujung atas sampai ujung bawah gitu ya. Oh, sebenarnya gini Kang Oji, awal sempat orang banyak juga yang nanya. Ari Cegan teh psikolog atau naon? Sempat ada yang ngomong gitu ya. Cuma kan prinsip saya gini, hidup itu kan harus memahami diri ya. Diri itu kan semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Ari orang mah kan minder teh karena kekurangan tuh jadi minder. Bagi saya dengan badan dikasih lebih teh jadi bukan hal yang harus saya bikin minder. Walaupun memang
ada. Awalnya ketika belum menemukan itu menjadi apa ya, sebenarnya strength, itu awalnya terjadilah ada nggak pede dulu dan sebagainya. Gitu. Baik. Sekarang kan gini, ini teman-teman, sebenarnya saya sengaja mengundang beliau ini karena kami lihat beliau ini spesial. Spesialnya apa? Memiliki tubuh ukuran yang spesial. Ya, betul. Ya. Spesial banget malah. Spesial banget ya. Karena banyak orang ceritanya dengan tubuh yang spesial, makanya kadang-kadang saya sebut Big Mami. Big Mama. Nah, bahkan informasinya adalah ya, dulu itu Cegan ini disebut Giant, Mami Giant. Iya, itu dikenal banget ya di kampus ya. Sampai sekarang pun kalau datang ke fakultas dipanggil si Giant. Masih Giant. Iya. Masih Giant. Awal mulanya gimana disebut Giant? Jadi gini. Atau memang sudah besar? Dulu sebenarnya belum, Kang. Tapi memang dibanding yang lain memang sudah lebih besar. Jadi ingat waktu ospek kita, ospek waktu fakultas itu ya tepatnya. Nama saya itu kan Gantini. Gantini, namanya Terus Gantini. adalah senior kita salah satunya salah menuliskan nama. Itu mah kalau saya lihat sekarang setelah belajar banyak tentang ilmu, itu tuh teori timbal balik ya. Karena saya termasuk di antara yang termasuk yang spesial, walaupun ukuran dulu belum seukuran ini. Jadi ketulis sama dia teh nulisnya teh bukan Gantini, tapi Giantini. Giant. Oh, Giantini. Jadi kan kalau dilingkar bahasa Inggris kan jadi Giant. Nah, dilingkar lah sama kakak tingkat itu gitu ya. Dilingkar. Sejarahnya itu. Boleh ya? nyebutin namanya nggak sih? Saya masih ingat itu. Boleh kayaknya. Itu namanya Katobus. Jadi dia ngelingkarin. Terus kamu tuh ya beda dari orang teh dek cicing, senang udah gitu teh emang spesial banget. Tapi aku penasaran, senang pengen aku lingkar ya. Mau aku panggil nama kamu Giant. Jadi dilingkarin lah. Tobus tuh namanya siapa? Budiman. Budi apa ya gitu ya. Nah, Kang Tobus alhamdulillah itu jadi histori. Histori hidup saya gitu ya. Dan itu positif Kang kalau bagi saya. Walaupun ada beberapa dosen yang ngasih masukan juga ke saya, apa itu tidak mengganggu jati diri. Jati diri, baik. Iya. Nah, kan jadi membesar nih badan. Betul. Jadi membesar badan, dipanggil Giant. Plus ada tambahan yang sangat bagus, cadel. Itu jadi. Tapi berani-beraninya dia jadi motivator. Nah, ini ada hubungannya juga kan. Pas lagi kuliah, kan kita ada pengantar psikologi itu praktikum kan. Nah, dulu dosen itu bilang gini, kamu nanti kalau ngetes jangan salahkan anak nggak bisa nyebut R. Oke. Ya, karena kamu sendiri nggak bisa nyebut R. Akhirnya pas lagi ngetes juga dia nyebutnya sama ngikutin saya, jadi dianggap oke gitu. Jadi kalau dari situ saya mikir kalau kesini-sini mah banyak ya yang mengupas tentang talent. Talent itu kan bukan kalau kata Kang Deddy Corbuzier, orang cantik itu tidak harus kurus. Nah, orang cantik tidak harus kurus, tapi juga tidak harus gemuk. Nah, saya mah tidak ngerasa gemuk Kang, cuma spesial. Jadi saya tidak kurus, tapi saya tidak gemuk. Tapi saya spesial ukurannya. Sok lihat kan? Ukuran siapa gemuk dan kurus itu? Nah, kan orang selalu melihat adalah bentuk badan. Nah, terus keluasan berpakaian. Ya. Terus akhirnya munculnya orang enak tidak enak melihat orang itu berpakaian gitu ya. Nah, awal-awal saya kan sempat juga dilema dan sampai sekarang kenapa saya, kalau tadi Kang Oji bicara saya kenapa sampai membuat brand sendiri dengan nama Giant Sari, itu pun awal berawal dari dilema pribadi. Dilemanya apa? Jadi kan nyari baju yang ukuran spesial kan susah. Akhirnya harus kubek-kubek, sekalinya dapat harus beli banyak supaya gampang. Stoknya ada. Mun aya teh kan. Pas nggak ada, akhirnya kan saya berpikir panjang. Nah, dari situ berjalannya waktu, belajarlah tentang bisnis, keluarlah Giant Sari. Ini salah satu produk saya. Nah, Cegan ini alias Teh Giant ini. Ya. Nah, itu. Saya pertegas ya, Teh Giant ini ya. Ternyata beliau adalah pernah ikutan Bunda apa? Bunda Muslimah Indonesia. Bunda Muslimah Indonesia, tapi khusus Jawa Barat dan naik panggung juga. Iya. Naik panggung juga. Itu Fashion show juga. Deg-degan pisan, asli itu pengalaman hidup saya. Kang Oji bisa merasakan ketika kita jadi motivator naik panggung ada degan di awal doang kan. Tapi kan itu lebih refresh psikologis.
Hari ini mah bukan harus prepare juga badan bisa dijalike. Dijalike itu keseleo. Keseleo. Itu bahasa Jerman. Baik. Nah, Teh, perjalanannya kan tubuh tidak terlalu besar, disebut giant, dan iya. seiring dengan waktu jadi lebih besar. Jadi kan? membesar. Kemudian ditambah dengan spesial yang lain adalah cadel. Iya. Ya. Dibully gimana? Nah, dulu tuh waktu awal-awal kuliah, ketika terus sama Giant, awalnya pertamanya aduh gak enak gitu ya. Tapi lama-lama kok jadi nikmat karena ternyata hampir semua fakultas psikologi bahkan angkatan-angkatan atas sampai dosen pun manggil saya tuh Giant. Saya masih ingat almarhum dosen senior kita Kang Evi almarhum. Beliau sempat waktu ngajak kasus itu sampai nanya gini, Giant lagi nama kamu asli teh saha? Awalnya tuh mungkin hanya sekelompok orang. Sampai akhirnya sahabat-sahabat saya sendiri yang disebut nama top 10 tuh ya hai teman-teman, mereka selalu bilang gini, kalau saya manggil ganti ini teh keke, tapi kalau manggil Giant itu karena sayang gitu. Terus akhirnya jadi penguatan. Nah berjalannya waktu sahabat-sahabat ya, Giant itu kan sebenarnya raksasa besar. Sorry motong, merasa raksasa nggak? Dulu belum Kang, justru dulu tuh sempat belum. Kalau sekarang jadi spesial, jadi besar banget dan naik turun ke jadi menurunin itu kayaknya sesuatu banget. Nah sampai satu kisah pernah ada kita ada reuni akbar, itu ada kakak tingkat kita sampai bilang gini, Cek kamu ganti panggilan deh, nama kamu Giant, coba ganti panggilan Tiny, semua Tiny itu kurus gitu ya. Ya. Gitu seperti itu Kang Oji. Oh jadi ketika dibully merasa sedih tapi sekarang menikmati. Ini gejala psikologis apa ya teman-teman? Bagi teman-teman psikolog ya menonton, ini gejala psikologis apa teman kita ini ya? Karena ternyata kan kalau kita diberikan respon lingkungan ke kita, kalau kita nikmati terus pandangnya tetap positif bahwa itu suatu perhatian, tidak berefek negatif. Gitu. Ada satu masa nggak di mana ketika memiliki tubuh yang besar, mungkin, langsung spesial gitu ya? Tubuh yang dikatakan tidak seideal teman-teman misalkan gitu ya, karena yang disebut ideal kan kalau ukuran umum adalah berat badan ukuran berat badan dikurangi tinggi badan ya, plus minus dan sebagainya. Nah ini kan berbeda nih, kali berapa? Mungkin kali 2. Oh ini lebih kayaknya. Lebih untuk ukuran perempuan apalagi ya, perempuan Indonesia itu kan bukan kali 2 ya, tapi berkali-kali. Berkali-kali. Nah ada satu masa nggak di mana sesuatu itu menjadi beban psikologis? Ada, sempat waktu itu ini pengalaman hidup juga ya. Saya harus tampil di depan TV. Saya pertama masuk itu ngelihat kursinya kecil. Saya langsung gini, aduh itu pasti kan menyiksa saya dudukan, tapi itu sudah mau di-shoot dan saya tahu tuh TV itu sudah menyiapkan sebaik mungkin. Jadi saya asa nggak mungkin meminta kepada TV itu untuk mengubah dalam waktu yang sudah mepet. Itu sempat dilematis dan ternyata akhirnya sempat aduh coba saya kurus gitu ya. Tapi saya menyiasatikan kembali karena saya menerima saya punya kekurangan itu menjadi kelebihan dan tidak boleh mengganggu. Kekurangan menjadi kelebihan. Bukannya sudah kelebihan nih? Ya. Bukan kekurangan. Orang lain melihat kalau besar kita senang kekurangan. Padahal kalau bagi saya sekarang jadi aset. Nah gitu. Jadi ada pembelajaran Kang bagi TV itu tanpa saya bicara. Jadi saya duduk karena nggak masuk. Ini untung Kang Oji nyediainnya besar. Nah waktu itu karena kecil, jadi saya duduk di gini, di ujung gini, karena badan saya nggak bisa muat ke dalam, nggak bisa sampai ke ujung barusan. Nah terus akhirnya di sesi selanjutnya karena saya rutin waktu itu ngisi acara itu namanya Jendela Keluarga. Terus akhirnya dirubah. Saya amazing juga di News TV. Sekarang kan di MTV ya. Itu saya pernah ngisi juga. Nah kan di situ akhirnya sesi selanjutnya saya berubah, dapat sofa yang besar sekali. Nah di situ saya sempat ternyata sofa besar ya? Bisa sambil tiduran loh. Jika nama pada sambil lesehan, oke siap Kang Oji gitu ya. Nah di situ saya akhirnya kayak ada stimulus saya memotivasi untuk lebih bisa tampil gitu ya, tapi tidak juga harus mengganggu. Itu kan acara berdua ya, acara dari TV dan acara saya. Ada istilah psikologi yang disebut dengan self image dan itu. konsep diri. Betul. Terganggu gak dengan kata itu? Nggak ada.
Gimana? Nggak ada. Jadi anehnya kan saya sebagai psikolog teman-teman ya. Nggak ada, alhamdulillah. Itulah yang disebut dengan kepribadian antik ya, unik dan antik dan berkembang ya. Ternyata kalau beliau berkembangnya tidak hanya secara psikologis, tapi secara fisik pun berkembang banyak. Iya, berkembang banyak. Intinya jadi konsep diri nggak keganggu, tidak merasa badmin bahwa saya kok begini gitu. Nggak ada. Dulu bahkan ada dosen yang memperhatikan saya. Dulu sempet nanya, Gan, kamu dipanggil Jayan di kampus nggak jadi gangguan konsep diri kamu? Itu jelas. Oh, bertanya begitu ya? Sempat nanya gitu. Terus saya bilang, enggak tuh Bu, justru mereka manggil begitu kan ada panggilan akrab. Gitu. Ya. Cuman berjalannya waktu, saya belajar tentang teori The Secret, The Law of Attraction. Itu tuh positifnya, hal-hal yang besar yang berhubungan dengan pekerjaan, kesempatan, itu datang. Gitu. Cuman memang secara physically, entah itu perwujudan dari teorinya The Secret gitu ya, badan tuh berkembangnya tuh dengan sesuatu hal yang sangat. Jadi kalau orang nggak akan percaya Kang Oji kalau saya makannya normal gitu. Nah, normalnya saya dengan normal. Oh ya beda memang. Sebenarnya masih dalam, kan gini ya, kalau menurut teori fisiologis kan harusnya kalau orang berbadan besar tuh makannya bisa lebih dari 3 kali, atau porsi makannya itu juga over. Saya termasuk tidak seperti itu. Atau apa yang dimakan? Sebenarnya ya berhubungan lagi dengan tadi. Apa? Ada sistem yang membuat saya makan itu apapun ke jalan. Itu. Mungkin orang masih jangan makan inilah, jangan makan itulah gitu. Karena kalau bicara makanan kan kita berhubungan dengan jumlah kalori yang kita butuhkan untuk aktivitas. Nah, saya nggak tahu nih kalau Teh Gantini ini, Cegan ini alias Teh Giant ini makannya seberapa banyak saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas inilah hasil karya yang maha kuasa menjadikan beliau berbadan spesial ya, berkali-kali lipat dibanding yang perempuan pada umumnya. Ya. Dan saya tidak akan bertanya berapa kilo. Udah mau dijawab kan? Dan tetangga ya lagi berapa kilo. Juga ya. Baik. Nah, saat ini kan gini, banyak orang justru secara potensi orang itu memiliki proses perkembangan yang harusnya bagus, ya kan? Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa saya nggak bisa berkembang karena misalkan ada alasan faktor ekonomi, saya nggak sekolah gitu kan. Kemudian ada hambatan orang itu untuk berkembang lebih banyak karena selain nggak sekolah, ya tentu ada hubungannya dengan apa, jarak yang jauh, kesempatan, apalagi sekarang harus kalau sedikit-dikit harus ada kuota, harus pulsa dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan bahwa saya selain nggak punya apa-apa, selain miskin secara ekonomi, saya pun misalkan saya terlalu kurus untuk apa, saya terlalu besar, banyak hambatan-hambatan yang ada di dalam diri yang justru itu adalah menghambat untuk proses perkembangan dan mengembangkan dirinya, termasuk mengaktualisasikan diri. Betul. Nah, kalau Teh Giant sendiri dari cerita saya, tanggapannya seperti apa? Gini, satu mungkin kembali ada teori manusia itu diciptakan kelebihan dan kekurangan. Manusia kekurangan. Kalau orang mau berkembang menjadi positif atau menjadi dia bermanfaat sesuai fashionnya, fokuslah pada kelebihan. Fokus pada kelebihan. Bukan berfokus pada kelemahan. Bukan fokus pada kelemahan, betul. Kelemahan itu bisa menjadi kelebihan ketika si awalnya kelemahan ini kita tutup dengan kelebihan. Saya awal gini Kang Oji, saya dibekali ilmu, saya dibekali kemauan. Ilmu kemauan dan kemauan dan keinginan saya untuk memberi sesuatu hal itu yang baik pada banyak orang. Akhirnya saya ketutup lah yang awalnya saya sempat tidak pede untuk tampil dengan pakaian apa gitu ya, karena misalnya berbadannya tidak slim gitu ya. Terus tapi saya berpikir kalau saya berpikir ke situ saya tidak akan pernah bisa eksis. Gitu. Akhirnya saya lebih fokus bagaimana ilmu saya bisa bermanfaat bagi orang, tapi sambil saya mensiasati kekurangan itu dengan pola yang tepat. Sorry potong dulu. Hal apa yang bisa menjadikan Teh Ganti ini punya pemikiran seperti itu? Satu, saya mensyukuri hidup. Allah itu menciptakan manusia tidak pernah tidak punya rencana. Gitu. Kalau saya berpikir positifnya gini, Allah menciptakan Gantini dengan ukuran yang tadinya misalkan size A,
terus tiba-tiba terjadilah proses hidup dipanggil giant gitu ya. Itu kan pasti proses ya, gitu. Terus hampir berjalannya waktu dan sampai sekarang. Gitu. Nah, saya pertama yang membuat saya ini adalah bersyukur bahwa Allah memberikan apapun, saya syukurin. Gitu. Syukurin, bukan syukur loh, bukan? Bukan syukur, syukur lebih gede. Bukan ya? Oh bukan. Baik. Oke, jadi teman-teman ternyata konsep ya Teh Gantini ini menerima kondisi apapun termasuk salah satunya adalah ya kita bicarakan ini ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu hal tema menarik ya, tapi ini hanya bagian dari proses belajar kita aja ya, bahwa yang kita miliki saat ini adalah harus disyukuri. Syukurin ya. Sambil gini, kalau kita mau bicara bahwa itu akan menjadi penguat dalam posisi kita melakukan sesuatu, ya contoh saya bergerak sebagai trainer. Trainer itu kan tetap visualisasi dibutuhkan. Iya, sebagai trainer ya. Tapi kan dia nggak bisa gimana ya? Tapi ternyata RT menjadi penarik. Nah, tetap harus disiasati kalau LG. Jangan juga bukan berarti kita menerima dan bersyukur itu tanpa memiliki solusi. Baik, sebelum bersyukur, karena kalau bicara bersyukur dengan kenyataan dan kondisi apapun yang kita alami, itu kan mudah banget ya. Ya bersyukur aja gitu kan. Nah, hal apa sih sebenarnya untuk mencapai kata syukur dan merasakan bahwa inilah nikmat, inilah takdir yang saya miliki saat ini? Karena saya masih meraba-raba, mungkin ada sesuatu kejadian khusus kah gitu misalkan, atau ada wangsit, sehingga ya sudah inilah ya misalkan gitu. Sempat saya mengalami dilema tampil di depan umum waktu itu jadi MC. Ya, tapi belum sebesar ini. Belum sebesar ini, tapi sudah besar juga. Cukup besar ya? Ukurannya besar. Atau jangan-jangan besarnya sejak bayi? Nah, gitu Kang Haji. Saya dilahirkan pun besarnya dari bayinya pun sudah spesial. Oh, sudah spesial. Berapa kilo lahir? 4 kilo saya lahirnya. 4 kilo. Ukuran anak perempuan memang sudah besar. Tapi dalam pertumbuhan sih naik turun. SD masih bisa slim gitu ya. SMP slim, SMA sudah mulai membesar. Semakin membesarnya sih di kuliah gitu ya. Mungkin karena bebas gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Terus berkembangnya waktu, panggilan itu membuat dinamika. Kalau saya pelajari dari teorinya disingkat, itu tuh sebenarnya membentuk gitu ya. Nah, cuma itu yang membuat kenapa saya juga tetap eksis dan menerima ini menjadi sesuatu hal yang positif yang membuat saya tidak minder. Itu penguat lingkungan itu seimbang Kang Oji. Penguat lingkungan seimbang. Ada yang ngaharian dengan panggilan gitu ya, guyon, tapi ada yang menguatkan. Contoh gini. Pada saat saya mau tampil waktu itu di satu acara besar di Hotel Pepandayan, waktu itu reuni akbar, ada kakak tingkat kita Bang Hisam gitu ya. Beliau Bang Hisam, kan ya, halo Bang Hisam. Itu menjadi pembelajaran banget buat saya. Saya tampil harus berduet dengan adik tingkat kita Cica. Itu badannya slim banget gitu ya. Saya sempat harus pantau dengan dia. Tapi saya nanya sama beliau, kamu Jayan kalau memang mau ini pakai baju, kalau mau gelap sekalian. Jika saya sekarang ya, kenapa saya harus padu-padankan antara biru sama hitam? Karena kalau mau berbadan besar itu kalau mau gelap dengan gelap. Tapi kalau misalkan gelap dengan putih, itu akan semakin kelihatan lah. Lipstick kenapa merah nggak? Nah, kalau lipstick berhubungan dengan kita fresh. Harus fresh, nggak mungkin hidung Kang Oji. Nah, gitu ya. Terus berjalannya waktu. Tapi saya komentarin dulu. Berarti panitianya bagus itu, ya. MC-nya dipasang yang satu slim, spesial, yang satu spesial slim. Jadi biar nggak tuker. Nah, jadi udah pasti tahu mana yang entertain, mana nu ngaheueuyan. Oke, jadi ternyata ada satu konsepnya tetap menerima ya. Penerimaan. Jadi kalau dari bahasa psikologi penerimaan diri. Karena kita self acceptance itu terjadi terlepas apapun yang Allah berikan sama kita. Pada saat terjadi kendala, awalnya kendala kan, sampai sekarang pun sebelum saya menciptakan baju sendiri, itu kendala. Saya pengen kayak orang-orang pakai baju modern zaman sekarang, nggak bisa gitu. Yang berminat boleh, nanti di channel YouTube nanti boleh hubungin. Siap. Ya, ya, jadi sampai akhirnya saya berpikir saya harus jadi soliter gitu, karena saya ternyata di dalam waktu Allah juga memberikan pelajaran ketemu-temu dengan badan spesial. Mengalami hal yang sama, mereka sulit juga gitu. Nah, Teh Jai ya. Jadi kalau
berhubungan dengan sebuah kata yang kita bicarakan ini adalah minder, cocok nggak? Saya nggak banget. Nggak banget? Nggak ada bahkan. Karena betul, kalau orang minder tuh suaranya pelan. Kecil. Kalau ini suaranya udah ngeceleking lagi. Duh, pusing. Ngeceleking. Sempet sampai ada yang nanya, kalian teh sana, atau bahkan gini lah penguatnya Kang Oji ya, teman-teman saya yang sudah mengenal saya, ya termasuk saya teman-teman sekarang yang dekat itu adalah teman-teman MSI ya, Muslim Bahasa Indonesia. Saya bilang saya pengen ngurusin, entong jadi bukan cegan lagi. Ya. Nah ini penguat. Khasnya besar. Ya. Jadi ternyata orang memberikan brand saya itu jadi positif, tapi bukan berarti saya seenaknya dengan badan besar tanpa menjaga kesehatan. Oh, gitu. tetap Jaga kesehatan tetap. Apa tuh yang dilakukan? Ya makanan tetap, apalagi semakin usia ya. Usianya berapa sekarang? Sekarang usianya udah kepala 4. 4-nya 4,5 hampir mau ke 5 gitu ya. Berarti kita beda beberapa tahun ya? Beda Jadi tetap, jadi gini, penampilan kita diterima lingkungan, tapi tetap kesehatan tetap dijaga. Tapi tetap kembali kita juga menerima penerimaan diri dengan penuh solusi. Ya, saya sebagai publik di hadapan publik kan orang juga harus mengkonsumsi diri saya pada saat jadi trainer, orang juga nyaman ngelihatnya gitu. Oke, sekarang begini. Ada yang disebut dengan penerimaan diri. Menerima, tapi ada yang disebut dengan menerima diri itu kesannya pasrah. Gitu nggak kira-kira nih? Nah, gitu ini bedanya penerimaan diri pasrah itu sama sekali dia terima EGP dan nggak melakukan apapun. Dan kalaupun orang ngasih masukan cenderung tidak diterima. Kenapa? Karena dia lebih jauhnya kalau pasrah, kumaha saya kalimatnya. Betul. Nah, kalau self acceptance itu dia menerima diri dia dengan kondisinya paham. Karakter dia, badannya seperti apa, dirinya seperti apa, kebutuhan seperti apa, sambil dia tetap masukkan orang itu diramu. Gitu. Ya, termasuk dulu diramu ya, diolah. Bisa salah ya, diolah. Terus sambil saya berpikir gimana membuat orang itu juga nyaman dengan diri saya gitu. Nah, akhirnya bahkan Kang Oji, karena saya saking mendalami kelebihan badan ya, cek orang mah kekurangan ya. Bagi saya itu jadi kelebihan karena jadi aset bagi saya gitu ya. Itu saya mencari, contoh nih sepatu aja ya, sandal, itu saya jadi punya kekhasan mencari. Kan kalau saya mau bicara orang perempuan tuh kan lebih senengnya high heel, ya, bukan wedges, gitu. Tapi kalau saya tidak paham diri saya, itu saya akan pengen pakai high heel. Nah itu menimbulkan kesehatan nggak bagus. Terus sebenarnya kenyamanan juga nggak bagus. Nggak bagus ya. Tapi kalau kita paham diri kita itu dan bahaya ya, bisa tijalike bahasa Jermannya ya. Tijalike itu teman-teman. Kesleo. Kepeleset. Nah, ya? Jadi hal kecil pun akhirnya disiapkan. Bahkan sebenarnya kan penyiapan dirinya pun jadi lebih banyak. Contoh pakai jilbabnya pun harus lebih tepat, make up pun. Make up ya. Baik. Ya, gitu. Teman-teman menarik ya sebenarnya ya yang disampaikan Cegan gini, ada nggak tips atau trik? Ada orang misalkan yang sebenarnya potensinya sangat bagus. Tapi ngerasa tidak pede dengan berbagai alasan. Ada alasan fisik, ada alasan apapun ya. Karena saya hadirkan beliau ini ya sengaja bahwa karena sebelumnya saya ada konten juga tentang minder. Takutnya disangka konten saya ini adalah hanya ucapan belaka doang. Tapi inilah buktinya. Ada nyatanya ya. Betul. Bisa disampaikan? Oke, jadi sahabat-sahabat, buat yang sahabat-sahabat terutama mungkin yang perempuan berbadan spesial atau bahkan spesial bisa ya, bisa besar atau bisa kecil ya. Gitu. Yang mungkin bagi perempuan yang akan sangat besar, yang sangat berpengaruh dan biasanya jadi tidak berkembang, itu ketika kita berbadan besar, pertama syukuri, itu adalah rahmat Allah. Syukuri. Syukuri. Kedua, setelah disyukuri, fokusnya jangan ke situ. Fokusnya bukan ke postur tubuh kekurangan itu, tapi lebih ke cari jati diri kita, passion kita apa, kemampuan kita apa. Fokuslah ke situ, kembangkanlah. Kalau misalnya kita kemampuannya masak, ya sudah, kembangkanlah masaknya. Toh banyak juga chef itu ya. Terus atau penyanyi, ya, kan orang nyanyi juga kan. Dia nyanyi juga ya di Facebooknya nyanyi meskipun kadang suaranya ampun. Tapi pede banget. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau kita mau misalkan gini, berkiprah mau itu di depan publik atau tidak, kembali supaya kita berkembang menjadi orang yang memang
sebaiknya berkembang sesuai fungsinya adalah fokuskan pada kelebihan kita. Fokus pada kelebihan. Ya. Tapi tetap yang menjadi tadi trendsetternya orang akan menjadikan judgement atau gangguan lah gitu, itu kita siasati. Gitu. Siasati itu jangan fokus, kan ada gini ya Kang, akhirnya orang tuh fokus mencari bagaimana program slim. Terus akhirnya si kegiatan dia yang utamanya terabaikan ya. Nah, lebih baik dibawalah presentasi itu jadi berbeda. Sekarang sampai saya sekarang masih melakukan itu. Contoh lah, sekarang semakin berkembangnya waktu, saya satu kali cuma makan nasi satu kali. Satu hari itu. Satu kali makan nasi. Satu kali itu pagi, saja. Siang. Pagi kupat tahu. Bubur gitu ya. Mie. Kita sambil mawon ya karbohidrat. Satu itu. Kedua, fokuskan supaya kita tampil pede, ya harus dicari apanya yang bisa muncul di diri kita. Jadi orang nggak fokus lagi ke si badannya, walaupun si badan itu tetap aja akan dilihat orang. Nah, fokus ke situ dulu, nanti menyiasati badan dengan cara apa? Cara berpakaian, warna pakaian. Nah, tips aja sahabat-sahabat buat perempuan mungkin ya, karena laki-laki saya lihat cenderung tidak terlalu mengganggu Kang Oji ya. Laki-laki yang berbadan besar masih tetap bisa aja berekspresi dan berkreasi. Nah, terutama untuk perempuan, mungkin sahabat-sahabat perempuan yang punya sama dengan saya, fokuslah bahwa perempuan itu diciptakan menjadi yang menarik itu tidak hanya karena tubuh kurus. Tapi kalau di sini yang menarik itu suara tukang bakso. Nah, itu tapi saya tidak mengganggu buat saya. Karena saya sudah makan siang. Itu saya sengaja. Supaya saya tidak mengganggu program saya. Sahabat ada yang lewat. Karena studi kami ini itu sebenarnya gangguan buat saya. Apakah saya terganggu atau tidak nantinya? Ini ternyata lewat tukang bakso nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Kalau ada gangguan yang itu tidak mengganggu, apakah contoh gini aja, kita tampil ya, terus kata orang tenang, kamu tuh tambah gendut, satu syukurin aja. Oh iya, alhamdulillah, walaupun dalam hati deg juga ya. Nah, setelah itu berpikir, oh ternyata orang ngelihat saya lebih gendut, apa ya siasatinya? Gitu. Jadi ada siasatnya ya. Iya, jadi tetap bukan berarti Kang Oji gini ya, bukan berarti tidak minder itu jadi cuek, jangan juga. Tidak minder itu berfokus pada kelebihan, si kekurangan, tapi itu kekurangan ya. Kekurangan tapi menjadi potensi. Contoh seperti saya mikir karena saya punya, kalau orang pandang kekurangan itu adalah mengganggu, bagi saya ini jadi bisnis gitu. Baik. Itu ke situ arahnya. Luar biasa. Tepuk tangan dong ya, teman-teman yang ada di IG-nya Cegan ya. Luar biasa, mantap sekali. Baik, teman-teman, ini sebenarnya pembicaraan bisa sangat panjang, bisa seharian ini. Ya, tapi yang jelas mudah-mudahan dengan yang sampaikan Cegan tadi sangat bermanfaat ya. Harapan saya sangat bermanfaat. Kenapa? Karena itu bukan isapan belaka, bukan isapan jempol, bukan hanya cerita-cerita dari sebuah teori, tapi ini yang dilakukan oleh Cegan. Bagaimana, sampai saat ini masih dilakukan, masih berkembang. Mudah-mudahan berkembangnya tidak hanya semangatnya gitu ya, tapi nggak tahu badannya. Tapi mudah-mudahan badannya semakin lama bisa surut ya, surut. Mudah-mudahan itu yang terbaik ya. Tetap sehat. Gitu ya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelas lagi, karena ini adalah bagian dari proses ya. Teman-teman nanti boleh cek ulang nanti di channel saya, di channel Kang Oji. Ya, di sana ada cerita tentang minder juga, dan ini adalah obatnya. Ya, mudah-mudahan menjadi menumbuhkan rasa percaya diri. Betul ya. Jadi Cegan ini adalah obat minder cerita. Oke, Cegan, terima kasih diundang dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin. Ya, karena di Indonesia itu perempuan berbadan besar cukup banyak. Cuman ya itu tadi tidak berani tampil karena tadi. Ya, mudah-mudahan menjadi, saya adalah bukti nyata. Ya, tapi bukan berarti saya bangga, tapi artinya banyak upaya yang bisa kita lakukan supaya kita tetap eksis dengan passion kita. Gitu. Ya. Baik, Cegan. Ya, karena tadi terakhir ya, tadi sempat saya bincang-bincang bahwa Cegan merasa cantik enggak? Ya, wanita itu semua cantik. Artinya kalau begitu saya mempersepsikan bahwa Cegan merasa cantik, betul ya? Betul. Yang penting adalah bahwa kita sebagai manusia, laki-laki maupun perempuan, ada sisi positif, ada sisi yang sangat bagus, ada sisi yang sangat menarik dalam
dalam kondisi fisik apapun. Betul. Jadi ketika kita bercermin ada satu sisi angle tertentu bahwa kita positif loh, kita ada cantiknya, kita ada manisnya. Betul sekali. Sudah ditemukan sisi Boleh kan soalnya? saya kasih tips ya. Kalau yang punya badan besar ketika berkaca, kalau kita ada cerminnya panjang, mata kita jangan tujukan ke daerah yang lebihnya. Misalkan seperti saya kan lebihnya di perut. Ada kan yang lebihnya di sini ya. Nah itu lebihnya, jangan langsung ke situ. Lebihnya di perut. Saya memang perutnya ada berapa gizi? Satu kan? Kan S2 ukurannya Kang Oji. Nah jangan langsung ke situ tujuannya. Cari titik mana yang membuat kita menarik. Dan itu bisa kita dapat penilaian diri atau masukan orang. Kalau kayak saya sering banyak orang bilang, cegan tuh bagus di mata. Nah jadi pas lihat di cermin, obatnya pertama adalah lihatlah mata kita. Lihatlah sisi positifnya dan menjadi penguat. Dan yang menjadi perhatian badan itu adalah menjadi gangguan, tetap diperbaiki di akhir. Walaupun kayak baju ya, ketika misalkan nanti itu jadi gangguan, kayak tadi saya duduk juga agak tutup-tutup pakai jilbab, itu sebenarnya tetap harus diperhatikan. Karena kan penampilan itu akan membuat orang nyaman atau tidak juga pada kita. Ke situ aja sih Kang Oji. Terima kasih Cekan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan mudah-mudahan saya dengan beliau bisa kolaborasi di kelas. Amin, insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih. Ikuti saja channel ini, akan ada pembahasan-pembahasan menarik berikutnya, mulai dari yang sangat menggembirakan sampai yang menyeramkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.